mungkin pengen mulai dari yang lagi rame nih di market. Ya, kita tahu perang uh, Israel sama Palestina ini kan udah masuk ke hari kelima ya, dan ini kan cukup hot nih. Dan kalau dari pandangan lu nih, apakah ini perang yang akan berkelanjutan juga nih, seperti yang kita tahu tahun lalu, kayak Rusia Ukraina? Dan gimana sih kabar komoditas, terutama minyak dan batu bara dengan adanya perang ini? I see. Jadi kalau untuk perang ini berkelanjutan atau enggak, kalau saya lihat sih sampai sekarang belum ada tanda-tanda perdamaian ya sebenarnya. Kalau perang itu bisa berkelanjutan, jujur itu susah untuk diprediksi, ya kan. Tapi oke lah, karena susah diprediksi, kita lebih prediksi ke komoditasnya aja gitu kan. Ya namanya juga kalau ada perang, pasti komoditas yang naik itu adalah oil yang pertama, yang kedua pasti adalah gold biasanya. Dan soalnya makanya kemarin itu goldnya naik, terus habis itu oilnya naik ya kan, spike gitu kan. Nah, kita lebih suka ini sih yang langsung aja dari impact-nya ke gold and oil sector. Hmm, oke, jadi yang apa? Yang real sector. Ini oil and gold. Oh, oil and gold ya, yang berhubungan dengan oil and gold. Oke. Nah, terus tadi kan kita sempat nih ya, kita olah-olah data-data dari saham-saham LQ45. Jadi saham-saham LQ45 adalah top 45 stocks yang paling liquid di market. Nah, mungkin aku bisa sedikit show ke teman-teman ya di sini. Jadi dari saham-saham ini, uh, Bisa. oh bentar, aku sebut aja deh. Dari kita tadi nge-sort saham-saham LQ45 yang year to date itu share price-nya itu udah terkoreksi dalam. Dan kita lihat dari 10 stoknya, itu paling dalam ada dari Arto, terus ada MDKA, MTEK, Saratoga, TINS, ITMG, Indi, PTBA, ESA, dan SCMA. Itu dari lebih dari 20% lah. Bahkan yang paling dalam itu Arto, udah 47%. Dan kita lihat dari saham-saham yang year to date udah koreksi paling dalam, 7/10 itu dari saham-saham komoditis. Dan ini juga berkaitan ya dengan sekarang kondisi geopolitik dan juga kondisi rupiah kita yang udah melemah ke 15.700 ya. Nah, sebenarnya menurut lu nih Karel, sebenarnya ini peluang nggak sih untuk perusahaan-perusahaan yang terutama ekspor juga nih di bagian komoditis? Oke, jadi kalau untuk komoditas, tentu aja kalau misalkan kita lihat itu kan, ya perang ini komoditas itu lagi energi security lah yang paling diutamakan sama negara-negara masing-masing ya ketika ada perang kan. Terus habis itu kalau kita lihat yang paling menentukan mana dan yang dari LQ45 itu yang bisa rebound mana, menurut saya itu ada Indika Energi. Kenapa? Yang pertama dari bisnisnya sendiri pun emang dia kan masih coal base dan low CV kan. Nah ini biasanya tuh ya kita lihat lagi winter is coming juga, terus habis itu China itu juga sudah mulai menunjukkan recovery gitu kan. Terus habis itu kita ngeliat harga coal itu di dunia juga sudah mulai rebound ya kan. Ditambah lagi earnings still good. Kalau bisa dilihat ini sekarang di like 2 kali 3 kali PE gitu kan. Terus habis itu dividend yield-nya juga bisa dilihat menarik banget gitu kan. Terus habis itu kalau saya ngeliat mungkin di third Q resultnya agak turun. Kenapa? Karena dari segi COGS-nya itu ada naik karena oilnya naik kan waktu di third Q kan. Tapi after that di fourth Q I think itu sudah ini ya, udah pricing juga dan bukan pricing maksudnya di fourth Q itu udah mulai baik ya kan. Karena ya ada winter, coal naik ya kan. Terus tambah lagi oilnya kan kejaga di level 80-90 aja gitu loh. Jadi nggak ada surprise in cash cost lagi gitu kan. Terus habis itu ya menurut saya Indi ya bisa dibilang topik ya kalau di LQ45 ya. Kalau untuk yang tadi Tere bilang ya, saya bilang. Oke. Jadi untuk teman-teman ini banyak yang baru masuk nih. Kita lagi bahas soal saham-saham yang top losers nih year to date yang paling dalam mostly dari komoditis. Apakah ini peluang ya? Dan dari Bro Karel, Indika ya, menurut Bro Karel ini karena dari tadi yang disebut. Nah, kalau Indi kan nih tadi disebut karena low CV ya. Jadi emang proksinya itu besar di low CV, jadi berkaitan erat sama ekspor ke China dan ekonomi China ya. What about yang lainnya nih? Apakah untuk saham-saham coal gini
yang bisa teman-teman di sini kejar itu lebih ke capital gain-nya atau sebenarnya ada dividen yang cukup menarik juga nih? Oke, kalau untuk itunya sih Hmm. dua-duanya itu menarik kalau untuk di saham call gitu kan. Yang saya suka saham call adalah ya P-nya murah, terus Hmm. habis itu ya dividennya oke. Kalau untuk tadi ada nanya ADMR gimana, ADMR itu ya low CV juga dan itu kan beneficiary juga gitu kan. Dan menurut saya sih dari ADMR sendiri pun bisa bilang sangat menarik ya untuk valuation-nya ya. Terus habis itu kalau lihat lagi kan untuk the call company yang earnings-nya nggak turun di tahun ini kan ada ADMR dan yang kedua adalah ada ABMM ya kan. Hmm. Kalau teman-teman yang bisa screening tuh yang earnings-nya nggak turun kan. Nah, kalau saya suka ADMR suka. Kedua yang saya suka dan bisa dibilang foreign exposure-nya ini sedikit gitu kan. Hmm. Dan ditambah lagi ada dividennya oke, P-nya murah banget dan ada mulai ada transisi ke energi terbarukan itu ADMM. Karena kan dia katakan tahun kemarin dia akuisisi tambang games ya kan. Terus habis itu di tahun ini dia ada dengan BWPT, dia bekerja sama untuk biogas gitu kan. Walaupun belum signifikan, tapi ya ada insentif lah bisa dibilang gitu kan. Terus habis itu P-nya juga cuma 2 kali gitu kan. Kalau hitungin dengan historical dividend payout ratio-nya bisa over dividend like 15-18% yield. Oke, jadi dia perusahaan yang tadi yang lu bilang earnings-nya itu still good ya untuk this year dan kayaknya gue mau mulai menemukan pola-pola saham-saham yang menurut lo ini menarik nih. Jadi kayak dari growth-nya masih bertumbuh dan juga dari segi dividen. Nah, bener banget kata lu tadi, bro. Jadi kalau bisa dua-duanya capital gain sama dividen, why not gitu ya. Jadi, Ya, nah, kalau untuk saham-saham call ini yang tadi lu sebut ada Indi, ADMR sama ABMM. Nah, ini time frame yang cocok ini berapa lama sih? Apakah kita ngincer sampai dividen payout-nya aja deh? Soalnya kan kita tahu saham-saham call ini kan cyclical ya, ya like itu bukan something yang kita bisa hold sampai mungkin dana pensiun nanti juga. Kira-kira kapan sih kalau misalnya kita mau buy now, kita untuk berapa bulan ke depan kah gitu? oke. Kalau dari Hmm. saya sih, kalau dari saya sendiri beli sekarang. Mulai ada tanda-tanda winter atau apa kan. Terus ditambah lagi, saya lebih ngeliat ke earnings for Q itu gimana gitu kan. Hmm. Earnings for Q-nya tuh gimana nanti, and then ya surprise-nya gimana nanti dividennya gitu kan. Tapi mungkin untuk yang short term, yang call short term itu ada Adaro ya. Adaro itu biasanya kan dia ada interim dividend kan. Ya. Nah, Hmm. itu teman-teman bisa look into the Adaro juga. Saya sih suka gitu kan. Ya, ada dividen interim, terus habis itu call exposure-nya juga ini, ya kan, nah, ekspor juga gitu kan. Ya. Terus ya, kalau saya lihat sih, ADMR, sorry, Adaro tuh menarik banget. Oke, dan dia juga ekspor untuk low CV-nya juga juga ke China juga ya. Mhm. Oke. Nah, dari untuk posisi kan kita tahu nih ini kita memasuki kuartal 4 di mana kuartal 4 itu identik dengan adanya nantinya window dressing di mana fund manager itu pasti mereka itu pastinya akan membuat gimana ya saham-saham yang big caps terutama uh, itu pasti bukan pasti most likely itu akan punya share kinerja sahamnya akan dikerek naik nih menjelang Hmm. akhir tahun. Nah, kalau Mhm. kalau posisi foreign dan fund manager ini masih banyak nggak sih di saham-saham yang notabene big caps nih kayak LQ45? Oke, jadi kalau untuk saham portofolio di big caps itu masih banyak atau enggak, tentu bisa dibilang masih banyak ya kan. Apalagi terutama di banking gitu kan. Kalau main window dressing, tentu saja di banking itu potensial itu sangat besar ya kan. Yang kedua, menurut saya harus di watch itu adalah di sektor telkom ya sebenarnya. Itu teman-teman bisa cek juga, itu kan big cap ya kan. Ya. Terus habis itu ya potensial untuk investing tentu bisa gitu kan. Terus habis itu kalau kita lihat ada UT juga bisa. Kalau untuk masalah untuk exposure atau apa window dressing, ya saham-saham tadi saya sebutkan bisa gitu kan. Gitu. Oke, tadi lu mention tentang Telkom ya. Kalau Telkom, apakah itu udah kalau
udah saat ini udah murah lah gitu untuk bisa entry nih untuk akhir tahun. Ini kalau untuk Telkom, jujur saya bukan analis Telkom. Yang analis Telkom itu ada namanya Richardson Raybon dari Tribeca Sekuritas. Tapi mungkin ini view saya ya. View saya untuk Telkom itu teman-teman bisa ngeliat nih dividen yield-nya berapa. Teman-teman harus hitung juga earnings yang tahun ini berapa. Biasanya dia kali dengan dividen payout ratio-nya itu berapa. Nah, ketemulah kalau misalkan ketemu dividen yield-nya udah sampai di 5% atau 6%, itu menurut saya atraktif. Bisa jadi entry to point gitu kan. Menurut saya sih untuk PLKM ya seperti itu sih, saya suka gitu kan. Tapi ada concern juga on the ya itu market share-nya itu berkurang karena ada other players yang dia ada orang yang shifting ke other players yang lebih murah gitu kan. Nah, jadi tetap aja tapi kan Telkom ini kan big caps banget kan ya. Nah, teman-teman ya itu harus lihat ini dividen yield di offer itu berapa gitu loh untuk si TLKM. Kalau teman-teman kata boleh 5-6%, nah itu menarik. Oke, thank you, thank you. Dan tadi juga ada mention soal UT ya. Nah, ada specific reason nggak kenapa UT? Kalau saya ngelihat itu, ya ini kan tadi balik lagi ya. Perang itu ada yang berhubungan itu ada gold kan. Dia kan ada Marta B. Ada proxy sana juga, ya kan. Terus habis itu kalau saya lihat juga, ya heavy equipment masih still good, ya kan. Terus habis itu saya ngelihat bahwa UT itu dividennya emang tahun kemarin itu udah dibagiin gede banget gitu kan. Tapi bisa juga ada potensi untuk gede, tapi nggak segede tahun kemarin sih. Ada gede juga gitu kan. Yep. Menurut saya kalau mau nyari teman-teman mau nyari proxy itu ya itu gold atau apa ya dia akan ada part B gitu sih. Oke. Dan UT ini juga yang membagi dividen ya. Iya, terus kan dia ada ini kan, apa namanya, mulai shifting ke yang lain kan, dan yaitu nikel dan lainnya kan. Karena saya mikir tuh Astra mungkin ya, mungkin akan lebih benerin ke supply chain-nya sih, supply chain untuk yang EV atau apa gitu kan. Dia mikir dulu nikelnya atau apanya sih, sebelum benar-benar masuk ke mobil listriknya gitu kan. Jadi benerin supply chain-nya dulu lah menurut dia, menurut saya ya. Oke, jadi itu Astra ya? Iya, Yuti kan Astra. Jadi saya ngeliat sih ya benerin supply chain-nya dulu sebelum Astra ini yang bagian autonya itu benar-benar terjun ke EV gitu kan. Terus habis itu ya kan harus menunggu Toyota juga kan untuk keberlangsungan itunya apa namanya inovasi mobilnya. Jadi ya supply chain-nya dulu aja. Gitu. Oke. Nah, nah tadi kan kita bicara soal perang dan impact-nya itu ke harga minyak. Nah, naiknya harga minyak ini ada dampaknya nggak sih ke daya beli masyarakat nih tentunya? Dan itu gimana sih ke saham-saham consumer nantinya gitu? Kalau di LQ45 kan kita lihat saham-saham consumer itu cukup banyak ya, dan bobotnya itu ada ya banking paling besar, terus udah consumer juga udah 10% dari LQ45 nih, kayak Unilever, Sido, Kalbe, Cepin, Java, AMRT, ICBP, dan sebagainya gitu. Nah, Rel pandangannya gimana? Jadi gini, kalau untuk harga minyak, tentu aja BBM meningkat, daya beli masyarakat tentu berkurang, ya kan? Karena biasanya kenaikan harga minyak itu, untuk kita nyesuaikan dengan inflasi atau gaji itu tentu membutuhkan waktu, ya kan? Nggak bisa langsung setahun langsung offset gitu BBM-nya gitu kan. Dan tentu aja BBM itu bisa dibilang langsung menaikkan harga bahan-bahan pokok. Karena kan ya kita industrinya, di Indonesia itu kan logistik kita itu belum seprudent negara maju, ya namanya juga kita masih negara berkembang kan. Terus habis itu dampaknya gimana itu? Ya consumer itu bisa dibilang in the good side, ISP-nya itu bisa naik, ya. Kemungkinan dia itu pass on tadi, ya kan. Tapi tentu aja nggak bisa fully pass on dulu, karena soalnya daya beli masyarakat itu belum fully adjust dengan kenaikan harga bahan bakar minyak gitu kan. Nah, untuk dampaknya gimana dan ya itu menurut saya untuk sektor consumer kalau misalkan BBM itu meningkat, ya kan, tentu sales volume-nya kemungkinan besar untuk berkurang gitu loh. Jadinya sangat berdampak sih ke sektor-sektor consumer, poultry, building materials as well, construction, semuanya sih, hampir semuanya.
Oke, yang berkaitan dengan minyak dan apalagi sekarang dengan rupiah yang sekarang melemah itu juga pasti akan impact ke bahan bakunya ya. Benar, Perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku bisa jadi mereka akan pass on ya ke customer, membuat benar. price-nya lebih tinggi dan tentunya nanti customer juga juga daya belinya akan berkurang gitu ya, pasti gitu ya. Iya. Oke. Nah, em, kalau lihat dengan rupiahnya melemah, itu akan sebenarnya akan beneficiary-nya company-company seperti apa aja sih? Yang beneficiary tentu kita ngeliat yang dollar earners itu tentu aja yang tadi call, ya kan. Mm-mm. Terus habis itu kita ngeliat yang ya yang export base-nya juga gede, ya kan. Mm. Tapi yang paling benar-benar signifikan itu yaitu Ya, USD earners itu yang paling kelihatan tuh call sebenarnya gitu kan. Kalau untuk oke. yang lain ya ada MDKA, ada juga yang USD base lah bisa dibilang itu yang paling beneficiary dari USD, dari USD yang menguat ya, dari USD yang menguat. Itu sih. Jadi ya komod kalau menurut saya. Oke. Yang cuannya dari USD, tapi expensesnya, operationalnya itu rupiah ya kalau. Indonesia, iya. Oke. Nah, Karel, since lu kan analisnya CPO, udah ada pertanyaan CPO juga. Kayaknya nggak mungkin kita nggak bahas CPO ya malam ini ya. Mhm. Nah, kalau kita tahu kemarin harga minyak naik, harga CPO juga sempat ikut menguat tuh. Nah, tapi kok sahamnya kayaknya bergeraknya ke sana-sana aja, sempat menguat, tapi kayaknya masih sideways gitu. Nah, sebenarnya yang gue pernah nanya itu, kan kemarin kita rame nih bahas soal adanya El Nino. Dan El Nino ini sebenarnya udah kelihatan belum sih dampaknya ke production sekarang? Sekarang udah terlihat. Oke, jadi untuk dari segi production itu sebenarnya belum fully tampak ya. Dan juga third Q result itu belum keluar sebenarnya gitu kan. Nah, tapi mungkin saya lebih bilang udah ada kelihatan banget dampaknya itu hutan-hutan itu kebakaran di Indonesia. Hmm, Kayak di Sumatera itu apa namanya kebun kelapa sawitnya Sampurna, Agro itu kebakaran sekitar 500 hektar menurut berita ya. Terus habis itu di Lampung ada yang sugar cane, kebun sugar itu juga kebakaran gitu kan. Nah ini hmm. dampaknya udah mulai berasa dan mungkin akan lebih kelihatan dampaknya itu di tahun depan karena kan kekeringan itu dampaknya ke pohon itu ya 6 bulan gitu sih sebenarnya. Mm-mm. Oke. Oh, jadi dengan kemarin, nah gue sempat ingat nih, lu bilang cara ingatnya El Nino adalah no di belakang itu artinya no rain ya, jadi kekeringan Ya, gitu ya. Jadi dengan ini itu mengakibatkan kebakaran-kebakaran dan itu dampaknya apakah itu akan directly dampak ke harga komoditasnya atau gimana sih dia akan berdampak ke kinerja perusahaan langsung gitu, Karel? yang El Nino itu dampaknya itu lebih ke 6 bulan ke depan sih sebenarnya sih. Yang dari kebakaran, dari ininya itu lebih dampak ke 6 bulan. Tapi kecuali kebunnya dia kebakaran beneran gitu kan. Maksudnya merambat sampai benar-benar habis itu ya, itu dampaknya langsung gitu kan. Tapi kalau untuk ya kebakaran, tapi yang di sebelahnya yang kebakaran gitu kan. Atau misalkan dia nggak turun hujan atau apa, ya 6 bulan biasanya sih gitu. Oh, Dampak ke oke. harga komoditasnya gimana? Tentu supply-nya berkurang, demand-nya masih meningkat, ya ada price increase gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa CPO beras itu nggak naik gitu kan? Nggak Mm-mm. naik-naik gitu kan, Iya. malah masih turun gitu kan. Karena production-nya kita itu masih positif gitu kan. Production-nya kita and Malaysia itu masih positif. Kenapa? Soalnya di tahun kemarin itu La Nina. Nah, itu maksudnya La Nina kan ya, nah hujan gitu loh maksudnya. Jadinya 6 bulan kemudian dari La Nina ya tentu saja production shipping itu naik gitu kan. Jadinya ya belum kelihatan gitu kan. Dan ditambah lagi sebenarnya kan ini gap atau diskon perbedaan antara soybean oil dengan Mm-mm. palm oil itu kan signifikan banget nih gap kan. Ya iya, soalnya kalau dari soybean-nya itu supply-nya berkurang, CPO-nya tuh sekarang supply-nya malah masih nambah gitu kan. Jadi ada mismatch di sana gitu kan. Tapi apakah ini akan berlangsung lama? Menurut saya gap-nya itu akan segera mengecil.
ketika Malaysia sudah mengumumkan bahwa CPO production-nya dia itu turun. Nah, itu gawat itu saya bilang. Oke, jadi ketika yang kita tunggu itu ketika Malaysia itu mengumumkan production-nya turun. Ya. Oke, itu akan membuat harga CPO menguat ya berarti Ya. ya. Oke. Oke, nah kalau untuk CPO apakah view-nya masih sama nih? Kalau terakhir kita juga sempat mention soal stock pick dari lu. Nah, kalau sekarang topiknya apakah masih sama nih? Saham-saham yang pohonnya masih muda, usia masih muda, kayak DSN, TAPG, gimana? Gini sih, kalau untuk topik saya tetap di TAPG karena dia ada secure harga pupuk. Pupuk itu kan sekarang itu lately itu naik karena gas price juga naik ya kan. Tapi si TAPG ini di second Q and di tahun depan itu sudah secure pupuknya, harga pupuknya at the lowest price itu kan. Jadi ada margin expansion di tahun depan and then the dividend yield is really attractive gitu kan. Tapi kalau di SNG itu bisa dibilang itu juga menarik ya kan. Ditambah lagi dia itu lebih liquid dibandingkan dengan TAPG. Kenapa dia bisa lebih liquid? Karena dia itu masuk indeks seri ke hati. Kenapa? Soalnya dia itu dari segi RSPO-nya, compliant ESG-nya itu lebih tinggi daripada TAPG gitu kan. Jadinya dia masuk ke indeks seri ke hati. Jadinya pilihannya biasanya gini, kalau untuk TAPG itu lebih alpha ya kan. Sedangkan DSNG itu ya udah kalau fund mau masuk ya bisa di DSNG gitu loh. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman yang porsinya lebih besar, lebih giant, itu bisa di DSNG ya. Iya. Oke. Nah, mungkin kita bisa ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Boleh. Oke. Oke, hari ini ada yang nanya juga nih. Hari ini saham Goto nih. Karel perhatikan nggak Karel? Goto ya? Oke, kenapa? Hah? Goto itu ya itu sih masih ada yang adapting gitu kan terhadap earnings-nya, masih bisa lebih turun atau enggak sih sebenarnya sih. Karena kan ya habis private placement tuh ya kita sebenarnya lebih pengen tahu aja sih strategi Goto ini ke depan gimana. Sedangkan kan dari pihak e-commerce yang lain kayak Shopee itu kan agresif banget ya, bisa lihat live-nya kan. Sedangkan kita lihat dari Tokopedia itu belum ada move apa-apa gitu kan. Maksudnya inisiatif yang big itu belum ada gitu kan. Jadi mungkin people agak ini sih apa namanya questioning aja gitu sih sebenarnya. Jadi kalau untuk Goto ya pandangan saya sih seperti itu sih untuk Goto. Oke. Jadi lagi ini ya. Questioning aja. Karena 2 hari ini udah all time low-nya ya. Hari ini Goto koreksinya 7,5% nih. Wah, cukup dalam. Nah, terus ada juga pertanyaan tentang ada yang spesifik nih tentang saham ya. Apa tuh? Kayak Sido muncul nih. Punya nggak, Karel? Gini sih, kalau untuk Sido muncul itu jujur sugarnya itu di dunia itu masih naik, ya kan. Ditambah lagi dengan adanya berita kemarin itu India mulai restrict their sugar export, ya kan. Kenapa? Soalnya sugar cane itu kering karena El Nino gitu kan. Jadi ada food security ya India juga mau food security lah gitu kan. That's why sugar price is increase very surprising gitu kan ya. Nah, untuk Sido tuh gimana? Lebih ngeliat ke ini sih election play ya. Lebih ke election play-nya itu gimana? Terus habis itu ya gimana bantuannya, disbursement, spending-nya itu ke situ sih sebenarnya. Kalau Sido tentu aja kalau menurut saya harus lebih ke longer term. Ya, karena gini sih, ya saya tahu kayak tolak angin, Sido muncul itu kan lebih efektif kalau misalkan cuacanya ketika hujan lembab ya kan. Jadinya kalau terus yang panas begini sih, ya jujur untuk sales volume belum gitu kan. Tapi ketika namanya juga El Nino itu kan nggak selamanya gitu kan. Tentu aja kalau misalkan untuk di tahun depan ketika ada ya mulai cuacanya sudah mulai hujan gitu kan,
Mm-mm. Sales volume naik, ya itu bakal major surprise itu sih untuk di Sido. Untuk Sido menurut saya sih ya itu dibilang murah, bisa bilang menurut saya valuasinya sekarang ya oke gitu kan, tapi belum murah-murah banget juga sebenarnya gitu loh. Oke, jadi ditunggu juga ya untuk Sido. Nah, Karel, ada yang nanya juga nih. Kohan sih ternyata yang nanya ya. Pani gimana Koko? Ini tadi mau nanya juga ya, karena Karel juga cover sektor properti. Dan mungkin teman-teman juga, oh properti gimana nih? Udah lama kita nggak bahas ya. Tapi Hmm. properti ini banyak sebenarnya banyak yang sebenarnya geraknya nggak kemana-mana. Cuman Pani doang nih yang Hmm. beda sendiri. Karel ada view-nya nggak nih soal Pani? Jadi gini sih, untuk Pani itu saya suka banget sama developernya, dan kenapa kita suka? Karena balik lagi di properti Pani itu bisa bilang komersialnya itu jalan ya. Dia itu benar-benar fokusin ke bagian ekonominya dulu nih. Jadi yang penting dari development adalah orang itu bisa nyari duit. Nah, orang itu bisa nyari duit ke sana, dan orang itu bisa jadi ya, ada traction ke sana. Teman-teman yang di Jakarta ke PIK itu nggak, saya bisa yakin nggak cuma sekali gitu kan, bisa 2 kali, 3 kali. Kenapa? Karena ada tempat baru gitu kan. Terus habis itu di sana makanannya enak-enak, bisa hunting kuliner gitu kan. Mm-mm. Apalagi teman-teman bawa keluarga, bawa orang tua gitu kan ke sana makan gitu kan, wah enak gitu kan. Terus habis Mm-mm. itu setelah dia komersialnya sukses gitu kan, yang kedua adalah dia itu tempat orang juga untuk yaitu nge-spending money ya kan. Nge-spending money lewat apa ya, ke Aloha ya kan, sana minum kelapa atau apa gitu kan ya. Terus ya ke tempat-tempat lah Riviera, naik perahu gitu kan, bayar. Itu ada traction point-nya juga gitu kan. Jadi Mm-mm. yang pertama itu orang bisa nyari duit, yang kedua orang bisa spending duit juga di situ kan. Yang ketiga adalah tentu saja tempat tinggal gitu kan. Tempat tinggal ini penting banget. Kenapa? Ya siapa yang mau tinggal di situ ya kan? Ya kan? Tinggal ya, kalau tinggal di sana benefitnya apa? Traction point dapat, bisa nyari duit, bisa spending duit juga ya kan. Tambah lagi aksesnya itu kan tahun depan udah mulai dibuka tolnya ya kan. Tol itu udah mulai dibuka dan lainnya kan. Dan orang kalau mau tinggal di sana tentu membutuhkan apa? Keamanan ya kan. Makanya Mm. di sana ada brimob, ada polisi gitu kan, dijagain selalu kan. Dan teman-teman kalau buka bisnis atau apapun itu kan biasanya ada pungli atau apa kan ya. Nah di sana kan udah ada brimob gitu kan, Mm-mm. jadi aman gitu kan. Tambah lagi di sana kita ngelihat, bisa bilang ini adalah sebuah problem yang saya bisa bilang it is a good problem gitu kan, yaitu Mm-mm. kemacetan di Peak 2 ya kan. Eh, Tandanya apa? Itu yang saya lihatnya ya, itu jalannya Peak itu udah lebar loh ya kan. Jalan Peak udah mm-mm. lebar itu tapi masih macet ya kan. Mm-mm. Nah tandanya apa? Ekonomi itu sangat-sangat muter di sana gitu loh. Ya nggak? Mm. Oke. Otomatis apa? Ya itu, harga tanahnya semakin lama semakin naik gitu loh. Untuk yang jadi orang tuh bisa tinggal juga di sana, dan mungkin untuk next developmentnya kalau dari saya melihat itu yang paling penting itu adalah CBD area gitu kan, Central Business District, yang white collar job, yang high paying job sebenarnya. Once itu udah masuk atau apa ya udah, orang itu kan benar-benar PAN itu jadi the new Jakarta City gitu loh menurut saya. Jadi Oke, untuk jadi gimana ke depannya, Pani untuk dari segi development itu bagus banget, tapi tinggal berapa hektar nih tanah yang akan dimasukkan lagi ke depannya gitu aja sih. jadi Pani kita nggak bisa view it as sekedar kayak oh ini ada klaster baru, properti baru, tapi ini adalah satu kota mandiri sendiri ya, dimana di sana entertainment ada, terus CBD, business hub, terus akan banyak ada project-project kedepannya yang membuat oh demand untuk tanah itu terus meningkat loh, dan harga tanahnya ya karena ya kalau nggak salah juga udah berapa tuh ya sekarang ya? Iya, 30 aja. It is not a new satellite city, it is a new Jakarta City. Kenapa saya bisa bilang Jakarta? Yaitu tergantung CBD-nya nanti gimana jalannya. Yang I heard like BCA, Mandiri, BNI, banking Big Four itu udah kesana semua juga gitu. Oke, oke. Oke, Karel, hari ini juga cukup ramai nih dan cukup banyak yang ramai di saham brand, IPO-nya brand ya. Karena hari ini setelah udah ARA 2 hari kemarin, hari ini sempat terlepas aranya, Hmm? tapi hanya untuk beberapa detik terus dia ARA lagi nih.
Nah, ada view nggak Karel untuk saham brand? Itu teman-teman harus lihat dari segi free float-nya sih. Free float itu aku bisa bilang kecil banget ya. Yap. Dan ya market cap-nya juga gede gitu kan. Jadi biasanya tuh yang ini yang membuat farm itu rebutan gitu aja sih. Untuk brand itu bisa naik sampai kapan? Iya, kita lihat dari free float itu ya mungkin masih bisa lanjut gitu loh. Gitu sih. Free float-nya kalau nggak salah 3% ya. Dan hari Ya, ini sebenarnya SG masih sanggup ditutup menguat, itu kontributornya itu juga dari brand. ya. Oke, oke. Oke, menarik. Jadi sarannya apa Karel? Kejar ya? Jujur gini, kalau brand itu saya itu belum bisa memberikan rekomend karena ya saya belum bisa bilang ya belum ada TP juga dari kita gitu kan, dari Trimega itu belum ada dan lainnya kan. Cuman manfaatin aja momentumnya ketika emang masih hype gitu loh. Tapi untuk exit ya, when to exit ya teman-teman juga harus tahu juga valuasi brand itu di berapa dibandingkan dengan ya global players, PGO dan lainnya gitu loh. Oke. Yap, yap. Mungkin ini udah arah berhari-hari, teman-teman kita tunggu pullback-nya dulu. Kalau nggak kebagian ya nggak apa-apa, nggak usah FOMO dulu ya. Oke, Karel ada yang nanya nih, sektor healthcare gimana? Seperti ya, KF, KLBF plus rumah sakit. Uh, Karena ini, Third Q I think should be good ya karena ada ya ISPA udah oh, polusi gitu kan. Mungkin menurut saya sih ada beneficiary juga untuk sektor healthcare ke sana tuh gimana. Tapi lebih ke depan sih yang tergantung ini sih yang apa namanya regulation baru ya yang dokter dari foreign itu gimana ya kan. Dan itu menurut saya kalau emang benar-benar bisa ada improvement di sana gitu kan ya sektor healthcare benar-benar oke banget gitu kan karena orang lain itu ya udah ngapain keluar negeri di Indonesia sudah oke kok gitu kan jadinya lebih ke healthcare lebih ke sana tapi untuk terque momentum earnings I think ya should be good ya kan karena ada ya itu banyak orang ngecek ngecek ke sana ke lab atau apa dirawat gitu kan karena polusi ya kan yang kan. Tapi untuk sektor healthcare mungkin teman-teman bisa baca report dari kita atau nanti mungkin ya Ando ya yang cover untuk sektor healthcare supaya bisa lebih terinci untuk earningsnya gimana gitu kan. Dari sektor healthcare ya kita suka di Silo and Mika ya. oke. Wah, ini ada pertanyaan dari Kohans nih ya. BRPT bagaimana nih? BRPT brandnya ARA tapi BRPT-nya terkoreksi ya. Dan hari ini sebenarnya dari Terima Ideas kita udah mulai rekomendasi BRPT nih karena udah masuk area buy, nya bisa buy dekat area supportnya nih. Tadi ditutup di 1135 untuk BRPT-nya. BRPT jujur saya sih belum bisa memberikan views untuk BRPT ya. Mungkin dia lebih aja sih. Sebenarnya kan tadi kan brandnya itu turun, jadi orang ngejar ya jual BRPT ngejar brand gitu kan. Tapi untuk BRPT gimana ke depan, mungkin saya belum bisa ngomong sih sebenarnya. Kita lagi dissect the financial statement and bikin reportnya. Ditunggu aja teman-teman untuk ya target price dari kita dan reportnya biar jadi kejutan dong masa saya spill gitu kan sekarang gitu sih. Oke, menarik. Nah, terus ada yang nanya nih, MDKA, MBMA bagaimana? MDK itu kan beneficiary dari gold exposure gold price itu naik gitu kan. Tapi teman-teman juga harus tahu bandingin harga gold dari kuartal kemarin dengan kuartal ini gitu kan. Seingat saya sih turun jauh lumayan ya gitu kan. Tapi in terms of sentiment perang gold company related itu menarik. BRMS gitu kan. Oke, BRMS. Oke, terus kalau MDKA kemarin itu harganya bisa breakdown dan cukup dalam ya koreksinya itu karena di first half-nya resultnya itu bottom line-nya sempat minus ya karena dia itu gede di finance cost-nya. Dan sebenarnya
meskipun top line-nya turun, dari segi revenue-nya dia justru meningkat nih, dan dia kontribusi dari nikel untuk MDKA itu membaik. Jadi ini juga berkaitan erat dengan China, dengan ekonomi China kalau membaik. Sebenarnya ini juga berkaitan erat. Jadi teman-teman sebenarnya MDKA dia masih downtrend. Tapi kalau kita bisa pantau dulu nih ketika dia udah mulai dari ekonominya udah membaik, dan kalau dari segi teknikalnya dia udah ada tanda-tanda reversal, sebenarnya ini menarik sih. Karena tadi juga MDKA ini salah satu yang top losers ya, top losers di LQ45. Jadi kita tinggal cari momentum yang pas, kita bisa entry nih, manfaatin nanti di akhir tahun. Nah, terus kalau untuk oh ya tadi BRMS, wah ini makin banyak nih pertanyaan, makin malam makin banyak ya. Oke, terus dari Medco hari ini kita juga baru call buy nih. Kemarin kita habis taking profit dekat area 1.500. Ini turun lagi, kita buy lagi nih. Kalau Karen untuk Medco. Medco ya. Jadi Medco tuh satu beneficiary dari oil price naik. Kedua itu teman-teman saya kasihin aja. Medco itu kan ada di pengumuman, teman-teman bisa cek. Nah dia itu kan ada eksplorasi kan, ya di Middle East kan. Nah teman-teman bisa cek tuh asetnya tuh. Saya kasih kunci aja di situ, kasih hint lah. Medco tuh gimana? Tentu saja sangat menarik gitu kan. Masih ada corporate action, akuisisi. Teman-teman bisa cek di pengumuman, di laporan keterbukaan informasi untuk hari ini. Terus habis itu kemudian teman-teman juga bisa cek juga valuasi aman itu berapa, dikali ke percentage of shares-nya si Medco gitu kan. Terus habis itu teman-teman bisa cek juga yaitu earnings-nya Medco tuh ya menurut saya sih akan beneficiary ya dari kenaikan harga oil. Oke, ini aku juga lumayan suka Medco sih, karena kemarin ini harga oil kalau kita bandingkan ya dari kuartal 2 sama kuartal 3 itu kan mulai pick up-nya itu di kuartal 3 nih. Sedangkan itu yang belum kita lihat, kuartal 2 di 70-an, kuartal 3 di 90-an kan. Dan ekspektasinya sampai akhir tahun ini supply-nya ini masih ketat ya untuk minyak terutama nih. Yes. Nah, jadi menarik ya, dengan aman ini juga udah naik bagger ya. Iya. Dan itu kan jadinya di third Q nih. Jadi ekspektasinya ya kita akan melihat perbaikan lah ya, ekspektasinya di kinerja kuartal 3 gitu. Oke. Ada lagi Karel yang pengen dijawab? Bentar. Udah sih. Oh, ini ada yang kirim. Oke deh. Ini ada yang kirim emot ayam-ayam nih. Oh wait. Kohans ada mention MTEL boleh nggak? Nah sebenarnya MTEL, kalau Karel dulu deh, Karel. Ada MTEL. Kalau MTEL sih saya lebih ngeliat ke ini sih. Menunggu beneficiary dari interest rate udah mulai peaking, pivot, terus habis itu ada cut rate gitu kan. Karena dari segi emiten, dari segi industri itu tower sektor itu sangat berpengaruh terhadap interest rate ya gitu kan. Tambah lagi MTEL ini kita ngeliat itu kemarin itu sudah turun lumayan dalam ya kan, karena tadi interest rate itu masih naik lagi gitu kan. Nah untuk MTEL mungkin kita lebih ngeliat ke call protection ke depannya sih sama si Telkomsel ya. Kan ada sesuatu, kan dia kan ada baru acquire something ya. If I remember, ada ISAT ya. Dari ISAT kalau nggak salah dia beli sesuatu kan. Ya kita lihat gimana sih ke depan sih. Oke. Nah kalau kita tadi masih rekomendasi buy sih. Oh iya, kalau boleh tambah ini Karel, kebetulan hari ini tadi sempat baca-baca tentang MTEL. Nah, menurut aku MTEL menarik sih, karena ya kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan tower, market share paling besar itu dipegang sama MTEL. Dari segi menaranya mereka itu juga yang paling banyak, 37.000 kan. Sedangkan tower itu 29.000, tebik ya juga di bawah itu. Dan ya growth drivernya yang tadi Karel mention, yang dia baru akuisisi towernya Excel, itu sebenarnya juga menarik ya. Dan ya kalau kita lihat dari segi balance sheet-nya, sebenarnya yang paling sehat itu juga dari
MTEL nih di rasio utangnya itu jauh lebih sehat dibandingkan peersnya. Dan valuation juga sama, lebih murah dibandingkan peersnya. Ya, menarik sih. Dan sekarang kalau kita lihat dari segi teknikalnya, dia juga cukup bottom di 670-an. Tadi tutupan 660 ya. Jadi ya itu menarik sih. Kalau teman-teman suka saham-saham yang buy on weakness, dan apalagi untuk tower itu kan bisa dibilang cukup stabil untuk kita bisa untuk proyeksi pertumbuhan revenue ke depannya itu cukup stabil ya. Jadi ya ini bisa jadi menarik untuk kita hold ya sebenarnya. Ya. Biar tahun at least gitu. Oke, mungkin itu aja dari Karel. Mungkin terakhir deh, Karel ada yang mau sampaikan nggak? Mungkin ada closing statement untuk teman-teman. Oke, jadi teman-teman semua thank you yang udah hadir pada hari ini. Ya, thank you juga Tere yang udah jadi host yang luar biasa pada hari ini juga. Pesan saya teman-teman, jadi yang ada mungkin tadi ada yang nanya ya, betulkah investasi itu apakah uang yang kita harapkan atau yang terima? Oh Gitu. iya. Kalau menurut saya, pertama pasti yang kita harapkan dulu. Tentu investasi itu kan mengharapkan dulu kan. Tapi semuanya itu market itu selalu forward looking, dan ketika harapan kita mulai tampak nih ya kan, ada earnings-nya, ada sales volume-nya gitu kan ya. Yaitu nanti akan keluar earnings-nya, dan itu apalagi dibagi dividen gitu kan. Ya tentu saja itu menjadi uang yang kita terima gitu kan. Jadi diharapkan dulu lalu baru ke terima gitu kan. Nah, ngomong-ngomong keterima ya balik lagi buka aplikasi di terima ya kan. Trim gitu kan. Menyambung ya kan. Jadinya kalau kita ngeliat tetap stay tune di Tribega Sekuritas ya kan. Nanti akan dari kita akan ada update report ya tentu saja, dan kita akan mengadakan IG Live yang akan memberikan informasi ke teman-teman untuk berinvestasi yang lebih aman dan menyenangkan. Thank you. Wah, thank you loh Karel udah mengambil line saya. Oke, berarti benar banget nih ya. Jadi ujung-ujung investasi itu adalah yang kita harapkan, kita membuat analisa, kita do our own homework lah ya untuk kita memproyeksikan apa nih, karena kan market forward looking, dan ketika itu benar ya itulah capital gain atau uang yang akan kita terima. Jadi semangat teman-teman, perjuangan di market, kalian tidak sendiri, kita bareng-bareng, dan Trimuga selalu ada untuk support kalian semua juga. Yeah. Thank you banget hari ini waktu, dan thank you juga teman-teman semuanya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang nggak sempat dijawab, tapi see you lagi next week teman-teman.